Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita aturkan pada junjungan kita Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah atas perjuangan beliau kita menjadi umatnya hari ini menuju dari jalan jahiliyah menuju jalan yang terang benar. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Teman-teman, nggak usah pakai ini apa ya? Terdengar ya? Terdengar. Oke, sebelum saya menyampaikan materinya, sebenarnya bukan menyampaikan materi, kita sharing aja, diskusi. Sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi pengalaman saya sejauh ini, saya pengen mengenal audiens saya ini. Ada yang usia 40 nggak di sini? Ada. 49. Belum ada ya? Mau nah? Oke. Yang paling tua usia berapa? 35 ada nggak? 35 ada 35? 33. Oh iya, masih muda ya. Saya merasa tua di sini. Mas Lang itu bila Mas Lang? 42. Oke. Terus ini acara apa sebenarnya? Setiap Senin itu biasanya ngapain? Sharing. Upgrading. Biasanya yang menyampaikan materi tentang apa? Macam-macam. Yang kemarin sebelumnya? Kemarin Pak Ustadz. Oh, tentang keagamaan. Setiap Senin ya? Setiap Senin sore. Terus hari ini rencananya adalah tentang karyawan bisa jadi pengusaha. Betul. Terus nanti sesi tanya jawab atau gimana biasanya? Iya. Interaktif aja ya. Ya. Baik, kalau gitu saya mulai. Perkenalkan, nama saya Hegi Harjoyo, biasa dipanggil Hegi. Usia hampir 40. Belum 40 tapi sudah injury time, hampir 40. Nah, biasanya usia 40 itu sudah mulai apa ya? Biasanya kebanyakan ya. Mulai mikir sebenarnya tujuan hidup kita itu untuk apa. Nah, ya alhamdulillah waktu usia 38 saya mulai berpikir, saya ini ngapain aja sepanjang usia 38 tahun gitu ya. Nah, kebanyakan yang saya pikirkan adalah kalau nggak untuk keluarga, untuk anak istri, ya untuk keluarga lah paling nggak ya. Atau saya sendiri. Kok ya segitunya gitu ya, hidup kok hanya untuk kita sendiri ya, dalam tanda kutip. Saya berpikirnya waktu itu kok ya egois banget gitu. Padahal kalau teman-teman tahu, sesuai dengan hadis ya Nabi kita ya, sebaik-baik manusia itu yang seperti apa? Bermanfaat untuk orang lain. Nah, usia 40 itu mulai galau saya. Waduh, nah Rasul aja usianya sampai berapa meninggal? 63. 63. Berarti tinggal berapa lama saya hidup? Kalau nanti ditakdir seusia Rasulullah itu meninggal, ya kan? Ya berarti kan nggak sampai separuh, benar kan? Ya. Nah, kalau kita mau tujuannya adalah pulang nanti itu punya sanggung yang cukup, ya harusnya nembui, ya enggak? Jadi kalau 23 tahun, sekarang 40, berarti kan nggak sampai separuhnya. Bagaimana usia 23 tahun saya ini membalas 40 tahun yang sebelumnya? Nah, kegalauan itu muncul di apa itu usia saya yang 39, 38. Nah, Bismillah ya, mudah-mudahan hari ini apa yang saya lakukan itu benar-benar mendapatkan penjagaan dari Allah. Amin. Jadi yang saya sharing ini bukan riak, bukan hal-hal yang menyakit hati, tapi mungkin hal ini adalah hal yang sederhana, tapi siapa tahu itu bisa jariah. Itu yang saya niatkan. Begitu saya tadi berangkat dari rumah, sholat asar tadi saya niatkan seperti itu. Nah, kalau seandainya ada kekhilafan sana sini, yaitu murni dari saya sebagai manusia biasa. Ya. Nah, sebelum saya cerita tentang
pengusahanya, terus karyawan jadi pengusaha. Saya ceritakan latar belakang kehidupan saya, ya Mas dan Mbak ya. Jadi saya itu dari keluarga yang biasa-biasa saja. Bapak ibu saya itu operator pabrik, operator produksi di pabrik. Kalau ada yang tahu PT Otsuka Indonesia, tahu ya, pabrik infus, Pokari. gimana? Pokari, ya betul. Salah satu produknya adalah Pokari. Ya, di sanalah bapak dan ibu saya bekerja sebagai ya kasarannya buruh pabrik lah. Ya, operator produksi kan buruh pabrik. Gajinya tidak seberapa, tapi alhamdulillah cukup. Nah, apa yang membedakan orang tua saya ketika saya pelajari dengan orang tua saya dengan orang tua teman-teman saya yang lain? Walaupun beliau tidak pernah mengenyam perguruan tinggi ya, universitas atau institut, tapi semangatnya yang luar biasa teman-teman. Jadi bayangannya gini, apalagi ibu. Nah, ibu ini lebih emosional. Kalau bapak itu biasanya lebih rasional ya. Ibu itu wis pokoknya apa caranya, hartaku yang tersisa untuk anakku kuliah. Ya, untuk anakku kuliah. Nah, pas mulai masuk ke SMA mau kuliah, nah di sanalah galaunya. Setiap ke dokter gitu ya, namanya orang dulu kan kalau dokter itu pasti orang pintar gitu ya. Ditanyain, "Dok, kalau anak saya kuliah itu biayanya berapa kira-kira?" Saya itu sebenarnya sebagai anak itu malu. Setiap kemana gitu ya, yang ditanyakan kuliah itu biayanya berapa. Waktu itu saya malu, kok tanyanya kok kuliah berapa sih? Ini kan dokter gitu. Nah, tapi semangatnya yang luar biasa. Sampai pernah saya itu disuruh ibu saya ke istilahnya guru BB BK, bimbingan konseling. Nah, tolong tanyakan ke guru BB ini. Ibu itu punya tanah di sini, cukup nggak kira-kira membiayai kuliah sampai lulus? Nah, saya malu. Nah, anak usia SMA yang masih gaul gitu ya, yang masih pengennya dianggap gaul gitu ya, suruh tanya yang seperti itu malu. Tapi nggak tahu, saya beranikan diri. Saya waktu itu tanya, "Bu, saya diminta ibu saya untuk bertanya. Ibu saya itu punya alokasi tanah itu 2 di lokasi ini sama ini, ukurannya kira-kira seperti ini. Cukup nggak untuk kuliah?" Nggak mendapatkan jawaban yang puas. Akhirnya ada istilahnya orang yang magang di PT Otsuka waktu itu. Saya masih ingat betul, orang itu adalah mahasiswa farmasi Universitas Erlangga. Ditanya oleh ibu saya, "Ayo makan-makan ke rumah, tak kenalin nama anak." Nah, disitulah akhirnya diskusi banyak dan baru mengenal bagaimana kuliah itu sebenarnya. Dan alhamdulillah, ya mungkin itu juga jalannya dari Allah. Kuliah itu nggak mahal. Saya ini bisa nyambi ngursusi anak sekolah dan sebagainya. Akhirnya ya bisa membantu orang tua dan meringankan beban orang tua. Dan sekarang saya sudah hampir lulus sih. Nah, akhirnya dari sana menguatkan tekad. pengen ibu kamu jadi dokter. Wah, ini dokter gitu ya. Saya juga gak kebayang waktu itu. Tapi kok ya asik jadi dokter. Nah, ketemu banyak orang juga teman-teman. Ya, ini yang nanti pelajarannya adalah kadang kita itu bertemu orang, ada yang melemahkan kita, ada yang menguatkan kita. Nah, teman itu juga kadang pengaruh. Orang lain pun itu juga pengaruh dalam hidup kita. Nah, pas ibu nanya ke beberapa teman, wah, Ustaz, gak usah mau istilahnya yang realistis saja lah dalam hidup itu, gak usah terlalu nekat. Nanti nekat kamu yang bonyok gitu, istilahnya kan ya. Wah, turun lagi mentalnya, turun lagi, dimotivasi lagi. Ada juga teman yang menguatkan, sudah gak mahal kuliah itu, apalagi di negeri itu pasti murah, pasti terjangkau. Sudah wis, kalau niat ya luruskan aja niat dan berangkat aja. Dilalah, sudah mau waktunya dilalah itu apa ya? Kebetulan. Iya, tiba-tiba mabuk duduk ya. Pas SMA akhir, ayah saya berubah pikiran. Ojo tadi dokter. Rasional. Ya, biasanya orang cowok sama cewek itu berbeda. Nanti kalau teman-teman suami istri nanti merasakan sendiri bagaimana
bahasa yang kita gunakan itu berbeda. Kalau cowok itu lebih rasional. Ojo mlebu kedokteran nih. Dadi yo apa itu masuk IPB aja. Institut Pertanian Bogor. Loh, kenapa? Pak, aku ndelok konco-koncoku itu sukses-sukses. Waktu itu ukuran kesuksesan apa ya coba? Teman-temannya itu nyetir katana. Itu dianggap sukses waktu itu. Konco-konco itu nyetir katana wis pokoknya nang IPB aku masih sukses. Disuruh, saya dipaksa, sedikit dipaksa. Akhirnya saya mendaftarkan diri ikut jalur PMDK waktu itu. PMDK itu yang apa itu yang tanpa tes, yang pakai rapot aja terus disaring dari sekian pendaftar, akhirnya siapa yang masuk. Nah, saya masuk. Alhamdulillah diterima. Langsung saya berangkat ke Bogor waktu itu. Ambil jurusan teknik pertanian. Jurusan yang paling favorit di IPB waktu itu. Nah, teman-teman saya ngomong, awak itu lah waktu kuliah nang Bogor jurusan teknik pertanian, mulai macul lah. Pertama bukan pilihan saya, ini adalah pilihan orang tua dan sedikit dipaksa saya. Dan saya juga nggak seret dengan jurusan ini sebenarnya. Nah, saya berangkat, saya juga sudah kuliah. Kalau di sana itu PMDK itu duluan kuliahnya dibandingkan yang tes. Jadi sempat ada matrikulasi lah, berapa 4 SKS kalau nggak salah. Saya ikut di sana, terus kemudian matrikulasi. Alhamdulillah nilai tengah semester saya waktu itu adalah 56. Nah, ini tak terus nol, bonjrot lah begini. 4 tahun saya di sini, terus saya juga hati saya juga tidak di sini. Saya juga tidak menginginkan jurusan ini. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Setiap hari itu hampa. Kok dilala, alhamdulillah ya. Ini cerita agak flashback lagi. Sebelum pendaftaran ulang waktu itu ada kerusuhan di Bogor, di Jawa Barat, sehingga pendaftaran pendaftaran ulang itu harus diundur. Sehingga saya punya kesempatan untuk melakukan tes UMPTN, ikut UMPTN. Nah, saya ikut lagi tryout dan sebagainya, saya ikuti semua lah. Alhamdulillah pokoknya ada kesempatan kalah cacak menang cacak, istilahnya waktu itu seperti itu. Langsung saya mikir, saya sudah diterima di IPB, saya milih apa ya? Bayangan saya waktu itu saya ingin kuliahnya di ITB, Institut Teknologi Bandung. Nah, tapi kalau lihat apa itu biayanya IPB aja segini, ITB harusnya nggak jauh berbeda gitu, sama-sama di Jawa Barat, pasti lebih mahal. Akhirnya saya menurunkan pilihan saya milihnya ITS di Surabaya, Institut Teknologi 10 November. Sama-sama negerinya, ya grade-nya grade kedua. Saya ambil pilihan pertama dan pilihan kedua. Nah, setelah saya di Bogor, setelah saya mematrikulasi, hidup saya, wah ini bisa terseok-seok ini kalau saya teruskan. Pas saya di Jakarta waktu itu, saya ingat betul di rumah bude saya mau menuju ke Bogor pakai kereta. Subuh-subuh saya cari koran, istilahnya apa itu, yang pengumuman UMPTN, nggak nemu di sana. Ya karena beda rayon ya, di sana kan Jawa Barat, kalau di ITS kan Jawa Timur. Wah, sudah berangkat ke Bogor itu lemes, tapi tiba-tiba apa itu ya, hubunginya bukan WA lah, belum ada WA waktu itu. Tapi teman saya bilang, kamu diterima di ITS pilihan pertama. Akhirnya saya ngapain ya waktu itu, cek dan sebagainya, ternyata betul, saya lihat persis bahwa itu nama saya diterima di ITS pilihan pertama. Yang saya lakukan di stasiun Bogor waktu itu wartel, jadi ada wartel yang kios-kios kecil gitu itu loh. Telepon saya, oh iya benar kamu diterima pilihan pertama, coba sebutkan nomor ini saya apa sih? Saya cocokkan, oh iya benar, langsung ya isi wartel sujud syukur saya balik lagi ke Bogor, saya angkuti semua ya barang-barang saya, langsung saya pulang ke Malang lagi. Walhasil di Malang dimarahin saya sama orang tua saya. Kamu ngapain jauh-jauh di sini, terus balik lagi gini? Lah, terima di ITS Pak, saya mau ngambil di ITS. Ngawur kamu itu. Harusnya sana harus selesai dulu bersih baru ke sini. Nah kalau kamu sudah ke sini nanti sana ditolak, di sini ditolak karena kamu sudah diterima di
di perguruan tinggi, kan bayangan orang tua saya perguruan tinggi negeri itu ngeling gitu loh. Nah kalau sudah di IPB nggak mungkin bisa diterima di ITS. Sabtu saya tiba di Malang dan langsung saya disuruh berangkat ke Surabaya. Padahal saya itu wah lelahnya sudah minta ampun, kan perjalanan jauh kan lumayan kan waktu itu dari Jakarta ke Malang. Langsung disuruh ke ITS, langsung daftar pulang. Sampai ITS tutup lah untuk harinya hari Sabtu. Ya saking paniknya ya, karena kita nggak tahu bagaimana harusnya kuliah itu seperti apa. Ya Sabtu Minggu itu seperti neraka di rumah. Wah sudah resah lah. Tapi alhamdulillah dengan segala daya dan upaya akhirnya saya masuk di ITS. Nah di ITS saya jalani dengan sepenuh hati. Kan ini pilihan saya sendiri. Tanggung jawab saya adalah ketika saya memilih ya saya bertanggung jawab penuh atas pilihan saya. Rata-rata teman-teman saya kuliah itu kalau di ITS itu jurusan teknik industri minimal 4 tahun. Dan saya bisa kuliah hanya dalam 3,5 tahun dengan IP 3,27. Wah itu dramanya luar biasa. Ya, saya punya kos-kosan itu hanya bertahan 1 tahun. Selebihnya saya hidup istilah dalam tanda kutip bambu, menjadi asisten laboratorium di kampus yang tidak punya tempat tinggal. Yang paling saya bingung waktu surat menyurat itu harus saya kirim kemana. Karena kan saya nggak punya tempat gitu ya, karena dalam tanda kutip saya tinggalnya di lab. Akhirnya ya saya kalau surat menyurat saya kirimkan ke bulik atau siapalah kalau ada surat. Tapi kehidupan sehari-hari saya di kuliah adalah saya tidur di karpet biasa tanpa kasur. Bantal saya adalah textbook yang segini gini. Jadi kalau saya pas pulang ke Malang tidur di kasur, wah bisa bertahan lama. Nikmatnya kasur itu luar biasa. Nah, orang tua saya ketika wisuda saya ajak ke tempat saya di lab saya, lihat karpet, lihat textbook, nangis mereka. Wah, kok ini tauhidmu gitu. Tapi saya ya bangga gitu ya. Saya inilah perjuangan saya waktu itu. Ya lulus 3,5 tahun dan saya waktu itu ikut kampus rekrutmen teman-teman. Jadi Astra Internasional waktu itu datang ke kampus melakukan rekrutmen. Saya daftar dan saya diterima. Jadi 3,5 tahun saya lulus, langsung saya masuk ke Astra. Diterima di sebagai staf HRD. Nah, di sana juga gitu, teman-teman saya kerja itu, umurmu itu umur berapa? Jadi sih umur seneng-seneng apa nyambut gawe. Mau merasakan nyambut gawe itu sorong. Udah ngapain, saya juga ngapain, saya sudah lulus, terus mau ngapain juga gitu Pak. Saya kerja aja gitu. Nah di sana saya dipercaya sebagai staf HRD kurang lebih 3,5 tahun saya di sana. Alhamdulillah prestasi saya juga cukup bagus. Setiap tahun itu saya mendapatkan rating baik sekali. Bahkan saya terakhir itu mau jalan-jalan ke luar negeri karena di sana itu punya program kalau orang itu kinerjanya bagus itu diajak jalan-jalan juga ke luar negeri sebesar perusahaan Astra. Tapi saya urungkan niat untuk stay di perusahaan ini. Pertama karena ini asuransi. Ya, asuransi itu kalau di waktu itu belum ada yang syariah ya. Asuransi ya semua konvensional waktu itu. Ya kalau dilihat-lihat hukumnya asuransi ya dengan segala waktu itu saya juga membenarkan mencari-cari pembenaran. Saya itu nggak mendolimi orang, saya nggak mencuri atau ya tapi itu kan pembenaran aja ya. Tapi kalau ngomong hukumnya ya sebenarnya bukan hukum yang halal. Asuransi itu ada yang ngomongnya judi dan macam-macam. Plus Jakarta. Kalau saya lihat teman-teman saya hidup di Jakarta, berangkat kerja sebelum subuh, subuhnya di jalan. Pulang setelah macetnya selesai. Walhasil ya kalau nggak habis pada maghrib ya pada isya. Sampai rumah udah malam. Ya istilahnya orang-orang di sana itu sudah harus siap seorang bapak itu dipanggil anak-anaknya itu om. Ya, karena nggak kenal bapaknya, berangkat anaknya masih tidur, pulang sudah tidur gitu kan. Sangat jarang mereka itu punya family time. Wah, kok kayak gini, saya ini hidup untuk apa? Gitu. Ya wis lah, daripada telat,
3,5 tahun saya keluar dari Astra karena juga ada sedikit gejolak di hati ini tentang asal usul hukum ininya apa, hukum asuransi, plus saya juga nggak suka tinggal di Jakarta. Akhirnya yang saya lakukan, saya melamar di perusahaan-perusahaan tertentu dan salah satunya adalah Sampurna. Saya melamar di Sampurna waktu itu Surabaya. Nah, Sampurna ini aneh, mempersyaratkan harus interview dan presentasi dalam bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Inggris waktu itu, tapi saya nekat. Yang saya lakukan apa teman-teman? Saya nyiapkan semua dalam bahasa Inggris, saya latihan. Teman-teman satu minggu biasanya hangout lah ya, wes kemana gitu ya, jalan-jalan. Saya enggak, 1 minggu itu di kos-kosan bikin presentasi latihan. Saya ingat betul waktu itu saya latihan bahasa Inggris itu 15 kali lebih menyiapkan presentasi. Ngomong-ngomong diri dalam bahasa yang ngomong gendeng gitu. Tapi saya ulang sampai 15 kali lebih. Ya alhamdulillah diterima. Saya presentasi lancar, saya tahu koma, titik, sangat detail gitu ya. Saya ngomong itu seperti ya seorang yang sudah biasa berbahasa Inggris gitu lah ya. Diterima. Dan disitulah muncullah masalah besar. Tapi alhamdulillah adalah positifnya adalah saya turun ya grade-nya dari asuransi yang mungkin ada unsurnya riba dan juga yang judi ya. Itu kan jelas-jelas haram ya. Masuk ke Sampurna pabrik rokok yang ada yang bilang makro, ada yang bilang haram. Paling kan turun sedikit dari yang haram, di antara makro dan haram gitu ya. Masuklah saya ke Sampurna. Masalah besar muncul. Ternyata di sana bule semua yang saya tangani. Saya waktu itu masih jadi HRD, 1 tahun saya HRD. Saya pernah suatu saat itu ketemu dengan bule hampir dilempar handphone. Gara-gara apa? Saya nggak ngerti bahasa Inggris. Ya, ternyata saya bisa di presentasi masuk itu kayak masuk di kandang macan gitu ya. You have communication problem apalah. Ya, intinya dia protes lah, nggak suka dengan saya karena dengan itu memperlambat kerjanya dia. Ya kehidupan di Sampurna saya jalani karena pertama di Jawa Timur sesuai dengan apa lokasi yang saya inginkan. Kedua ya paling enggak ada yang ngomong makro. Ya. Terus yang ketiga adalah saya tetap dididik walaupun saya kerja nggak nyaman karena harus berbahasa Inggris, tapi dikembangkan sama mereka. Saya tahu betul bahwa kalau ngomong bahasa Inggris itu saya sudah mules ketemu bule itu sudah mules. Waduh, apalagi disuruh presentasi dan sebagainya, sudah asam lambung naik dan sebagainya, macam-macam lah. Dan teman-teman tahu nggak? Setelah saya di HRD setahun, saya juga selain punya tantangan bahasa Inggris, saya disuruh mem-PHK orang. Ini yang menarik. Nah, waktu itu saya masih karyawan percoba, belum punya seragam. Sama bos saya disuruh pakai seragam. Saya terus GR, wah ini jangan-jangan saya dipercepat, mungkin kinerja saya atau apa gitu ya. Tak tanyain, Bu, kenapa Bu saya harus pakai seragam? Apakah probation saya sudah selesai? Enggak gitu. Awakmu siswa itu mem-PHK uang, udah kamu. Gak pantas lah kamu itu nggak pakai seragam. Jadi saya pakai seragam itu karena alasan saya harus mem-PHK orang. Ya, hari itu saya mem-PHK 30 orang internal driver. Wah, ini Mbak, dramanya luar biasa. Saya ketemu orang, ada yang macam-macam sih dramanya. Ada yang memang dia pingin dengan melihat pesangonnya, wes aku bisa melakukan banyak hal. Wes kalau orang yang seperti itu, kapan nih indang tanda tangan nih indang cair? Tapi ada orang yang tidak ingin di WhatsApp. Anakku sih cili-cili mas, terus pundi. Wah kalau kayak gitu itu, hati antara hati dan tanggung jawab pekerjaan dilema. Ini kan dua mata pisau bagi saya. Saya ini juga bekerja, ya kan? Bekerja itu kan ibadah, tapi jadi alkojo gitu kan. Repot ini. Nah, yang saya lakukan waktu itu ya orang-orangnya sudah tua. Saya masih muda, dia mungkin kayak mas-mas Mbak ini umurnya. Disuruh mengeksekusi orang-orang yang relatif tua-tua. Yang saya lakukan apa? Apa yang bisa saya bantu orang ini untuk saat itu? Karena
karena saya mau nggak mau ya, karena saya menjalankan tugas ya saya harus melakukan itu. Tapi apa yang bisa saya lakukan saat itu untuk mereka paling tidak? Nggak tahu ini ide dari mana tiba-tiba terbesit. Yang saya lakukan adalah mereka saya buat sadar. Artinya gini, Mas Danto, saya sampaikan betul ke bapak tersebut, Pak, jenengan melek Pak, sadar betul bahwa Anda itu di PHK hari ini. Saya hantam langsung mental, saya buka marahnya. Jadi saya nggak mau mengikuti dramanya beliau, karena faktanya Pak hari itu adalah mereka adalah di PHK. Nah kalau Pak saya sabar, sudah itu teori-teori kuno yang tidak akan membantu mereka. Ngerti maksud saya? Saya tabrak mental mereka terus dengan benar-benar menyampaikan, Pak, Bapak ini di PHK hari ini. Sudah, Bapak itu harus melek, harus bangkit. Ini faktanya Bapak di PHK hari ini. Bapak punya anak kecil yang harus tetap semangat dan harus menafkahi mereka. Terus gak usum Bapak drama ini gimana, ini gimana ini dan sebagainya. Yang saya lakukan adalah saya hari ini di posisi ini, belum tentu besok ada di posisi ini juga. Bisa jadi saya juga di posisi Bapak. Tapi faktanya hari ini Bapak di PHK dan Anda harus bergerak mulai hari ini juga. Harus mikir bagaimana suami dan anak-anak Anda di rumah. Jangan berdrama-drama terlalu lama. Karena faktanya hari ini Anda di PHK. Ya nggak tahu ini dari mana ya, wangsit dari mana, tapi itu sempat menggugah beberapa bapak-bapak itu. Walaupun mereka juga nggak punya ide waktu itu mau ngapain, tapi paling nggak dia tahu bahwa dia hari itu di PHK. Bukan lagi berdrama-drama yang macam-macam yang nggak penting. Itu yang saya lakukan hari ini. 1 bulan kemudian, setelah saya mengeksekusi 30 internal driver logistik, saya disuruh mengeksekusi lagi puluhan lagi, nggak tahu angkanya waktu itu 40 atau 30 berapa juga. Saya mikir, wah saya kalau kerja kayak gini terus, ya benar kerja di Jawa Timur, tapi hatiku tetap nggak cocok. Saya juga bertanya-tanya, apa aku sih bermasalah? Kok setiap pekerjaan kok nggak cocok gitu ya? Tapi saya mikir, ya siapa tahu ini adalah proses gitu, dan saya harus wajib berikhtiar. Saya nggak cocok kalau kerja harus memang PHK orang gini kayak gini terus nggak cocok di sampai hati. Nah, alhamdulillah waktu itu di Sampurna ada istilahnya internal job posting. Jadi ada posisi-posisi yang istilahnya kosong, vakan ya, yang kita bisa rekrut walaupun kita itu internal, karyawan internal. Jadi saya ngelamar di perusahaan tersebut, saya ngelamar dan saya mengikuti proses pada umumnya, interview dan sebagainya. Dan saya alhamdulillah bisa pindah ke dunia produksi. Jadi dari dunia HRD saya pindah ke quality. Jadi ngurusi kualitasnya rokok. Rokok ini gembos, rokok ini packagingnya bagus, tidak ada goresan, tidak ada macam-macam lah. Itu yang saya tangani selama kurang lebih 3 tahun. 3 tahun saya dianggap kinerjanya bagus lah. Saya sudah menemukan ini apa yang saya cari dalam kerja. Saya dipromosi sebagai kalau nggak salah asset engineer. Asset engineer itu ngurusi mesin, ngurusi mechanical, electrical. Hebatnya adalah saya menjadi orang yang terbodoh saat itu, terbodoh di dunia. Karena setiap orang ngomong apa saya nggak paham. Nah ini saya benar-benar keluar dari zona nyaman saya. Saya yang sudah punya background HRD 5 tahun waktu itu, saya punya background kualitas 3 tahun yang dianggap sukses. Tapi saya harus bekerja sekarang mengurusi mesin dan elektrik, dimana saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan sama sekali. Apa yang menguatkan saya, mindset saya waktu itu, punya senior, mereka tidak harus lebih pintar dari saya seumur hidup. Akhirnya saya belajar, saya ketemu orang sini dan macam-macam lah saya lakukan. Dan dalam 11 bulan saya dipromosi ke posisi yang lebih tinggi lagi. Saya waktu itu dipromosi sebagai manajer produksi. Manajer produksi 2 tahun, dianggap sukses juga. Saya menjadi manajer maintenance.
Manajer maintenance ini yang membawai tadi, yang ngurusi mesin dan elektrik tadi. Jadi bayangkan Bapak, Mas dan Mbak, saya nggak tahu awalnya bahasa yang mereka bicarakan apa, tapi berikutnya saya menjadi bos mereka. Nggak lama, 6 bulan saya menjadi manajer maintenance, masalah besar lagi muncul. Jangan dikira saya sudah paham bahasa Inggris ya di sana ya. Sekian lama itu saya paham bahasa Inggris belum. Bos saya tiba-tiba minta, Hegi, kamu berangkat ke Filipina. Filipina, maaf. Iya. Di sana ada perusahaan baru yang diakuisisi oleh Philip Morris. Philip Morris itu yang punya Sampurna, yang standarnya masih acak-adut. Di sana kamu harus membenahi sistemnya, manajemennya, orangnya dan sebagainya. Mas dan Mbak tahu Filipina itu sehari-hari ngomongnya bahasa Inggris. Jadi mereka punya bahasa Tagalog, bahasa nasional mereka, tapi Tagalog dan bahasa Inggris ini dipakai hampir sama, imbang. Jadi sehari-hari mereka ngomong bahasa Inggris, bahasa Tagalog. Bayangkan saya membawai sebuah bisnis unit yang orang-orangnya pintar bahasa Inggris, saya nggak ngerti bahasa Inggris. Ini lagi-lagi pengalamannya, saya harus keluar dari zona nyaman saya. Begitu saya ngomong yes ya, ya Pak, ke atasan saya, 2 hari 2 malam saya nggak bisa tidur sama istri saya. Ketak terus kok ada foto lampu, kalau bunur, kalau ngerti bahasa Jawa semua ya ini. Nggak ngerti lor kidul, nggak duwe konco, nggak duwe dulu, terus bagaimana saya nanti bisa hidup di sana? Ya alhamdulillah berangkat akhirnya. Dengan segala drama saya harus diantar kayak rombongan haji ke bandara. Kalau ini di TikTok waktu itu mungkin viral. Saya belum ada TikTok waktu itu. Saya berangkat ke Filipina. Alhamdulillah 2 hari pertama istri saya pengen pulang. 2 hari pertama. Padahal tugas itu waktu itu harus, kalau nggak salah 1 tahun. Jadi saya hitung masih ada 363 hari yang saya 2 hari istri saya pengen pulang. Waduh, berat itu, berat. Ya tapi yang membuat kita kuat adalah melihat anak-anak saya waktu itu ceria. Anak itu daya juangnya lebih tangguh dibandingkan orang tua. Ya, mereka nggak mikir macam-macam. Ya seperti kasar honor ini, baru dan sebagainya. Makanya anak-anak senang ya wis lah, coba aja. Ya terjadi benar akhirnya bahwa yang saya tangani adalah, saya waktu itu atasan saya kalau nggak salah orang Guatemala, Amerika Latin, atasan saya. Anak buah saya semua orang Filipino. Bahasa Inggrisnya cas-cis-cus. Saya ngomong, setiap mau ngomong harus mikir dulu. 1, 2, 3 kali langkah baru ngomong. Ya, padahal yang mau tak sampaikan banyak. Berarti berapa kali proses berpikir yang saya lalui setiap mau ngomong. Tangis dan darah lah istilahnya di Filipina ini. Bahkan saya sholat tahajud itu pernah nangis tapi urusannya dunia. Wah, bagaimana saya bisa bertahan dengan seperti ini? Nah, apa yang membuat saya bisa bertahan walaupun saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris adalah saya di sini diberikan tanggung jawab untuk membenahi sesuatu. Alhamdulillah dalam setahun itu performanya biru terus. Biru itu visualisasi ya, kalau biru itu bagus banget, hijau itu bagus, kuning itu ya rata-rata gitu ya, merah itu tidak tercapai. Alhamdulillah sepanjang tahun biru. Biru itu kenapa? Wes saya pokoknya nggak ngurus bahasa, pokoknya arah-arah itu harus kerja lagi dan harus tuntas, harus tercapai. Itu yang saya lakukan. Dan alhamdulillah sukses. Nah, bedanya setelah saya setahun di Filipina, kalau dulu saya harus presentasi itu harus mengulangi paling nggak 15 kali. Ya. Setelah lulus dari Filipina, kalau ada bule minta saya untuk presentasi hari itu dalam bahasa Inggris, nggak perlu menyiapkan segitu banyak. Bikin langsung presentasi bisa. Nah, pelajarannya apa teman-teman? Biasanya kita itu takut karena kita itu keluar dari zona nyaman. Tapi begitu kita keluar dari zona nyaman dan kita persisten, kita tahu apa yang mau kita capai, bisa, semuanya nggak ada yang bisa.
Berapa kali saya harus keluar dari zona nyaman yang tadi saya ceritakan? Sampai akhirnya saya ke Filipina. Semua saya lakukan keluar dari zona nyaman. Nah, setelah Filipina lulus, keluar dari zona nyaman lagi saya. Bos saya minta saya pindah ke Hong Kong. Gak mikir panjang, istri saya ngomong, Hong Kong oke lah, Filipina dibanding Indonesia mirip-mirip lah. Dan bahkan saya lebih suka Indonesia daripada Filipina. Dengan alasan macam-macam lah, dengan alasan tata kota dan sebagainya, Filipina lebih parah. Di sana senjata laras panjang di mana-mana, security itu pakai senjata laras panjang. Dan budaya mereka peminum. Bayangkan, senjata itu bisa didapatkan dimanapun dan punya budaya mana. Dua kombinasi ini kombinasi yang berbahaya. Pernah saya suatu saat itu di Filipina, ada 5 atau 6 orang atau berapa itu meninggal dunia karena ada shoot out. Jadi subuh-subuh gitu ya, orang mabuk pakai senjata tembak. Nah, Filipina kondisinya kayak gitu. Walaupun mereka Western wannabe lah, dia itu pengen seperti orang bule-bule, makanya dia pintar bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi kehidupannya seperti itu. Nah, dari Filipina saya ditawari Hong Kong. Hong Kong negara maju. Siapa yang nggak kenal Hong Kong? Wah, itu saya nggak pakai nelpon mertua, nggak pakai nelpon orang tua, langsung saya ngomong iya berangkat dari Filipina langsung ngomong. Bedanya adalah di sana saya bekerja di regional office, di kantor regional. Regional ini membawahi Indonesia, Filipina, Korea sama Pakistan. Nah, kantor-kantor regional level paling rendah biasanya level vice president. Di sana yang orang-orang Asia cuma saya sama teman saya. Dari Pakistan ada, dari Korea. Tapi bos-bosnya orang Eropa semua. Minimal levelnya adalah VP, vice president. Saya itu bingung. Dan saya harus bekerja dengan mereka loh ya. Kadang itu bingung. Aku itu udah ngomong. Topik apa yang saya perlu bahas? Karena kan nggak perlu kerjaan. Kan? Setiap hari kerjaan saya aman. Nah kalau pas makan siang, pas ada acara makan malam, nah saya harus ngomong apa dengan level-level mereka ini? Itu juga membuat saya keluar dari zona nyaman. Saya orang Asia, rata-rata orang Indonesia nggak nyaman kalau seandainya harus bergaul dengan level-level yang istilahnya kayak bupati, wali kota, presiden. Siapa yang langsung nyaman kalau kita duduk di sebelah terus berinteraksi? Kalau Anda bilang dia saya harus belajar banyak dari jenengan. Saya dulu sebelah saya orang Portugal level VP 15 menit saya duduk barengan gini nggak ngomong apa-apa. Menengai. Jadi ngomong tak semawi, baik gak ya posisi saya di sana sebagai senior manager. Wah itu dahsyat juga. Tapi dengan 1 tahun saya di sana, sekarang kalau saya ketemu bule, ketemu level-level yang ya dengan levelnya mereka ya nggak ada masalah, sama-sama makan nasi. Saya juga bisa ngamuk dalam bahasa Inggris ya bisa juga ke mereka. Tapi prosesnya adalah orang nggak paham bahwa saya mengalami proses yang sedemikian dahsyat bagi saya dalam selama setahun. Dianggap sukses di Hong Kong, saya pindah ke Korea Selatan. Ini Mbak pasti suka ini dengan opa-opa. Saya kalau di status itu ya story, wah teman-teman saya ini heboh lah mereka itu. Tapi memang benar orang-orang di sana itu walaupun cowok kulitnya glowing, licin-licin, mungkin semut itu bisa kepleset gitu. Bukan yang cewek loh ya, cowok ini ya. Cowok, wah ini pokoknya jos loh. Saya bekerja di sana sekitar 1,5 tahun sebagai ya posisinya tetap di senior manager. Di sana saya harus mentransformasi bisnis. Jadi sebuah pabrik harus ditransformasi menjadi produk yang baru selama 1,5 tahun. Di sana tim saya semua Korea. Ya, alhamdulillahnya di sana orang Korea jarang sing bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi saya rotok kemeliti lah ngomong bahasa Inggris ini ngomong. Sampai ngajar-ngajari gitu. Tapi yang saya lakukan adalah ketika anak-anak ini tim saya yang Korea ini kadang juga ragu gitu ya, kadang nggak pede atau apa ngomong bahasa Inggris itu ya. Saya punya cerita yang menarik buat mereka.
dan itu bermanfaat buat mereka. Saya ceritakan betul apa yang saya lakukan di Filipina, sama yang seperti yang saya ceritakan hari ini, dan mereka akhirnya sok sih. Karena mereka sudah paham bahwa saya sudah ngomong bahasa Inggris seperti ini, nggak pernah tahu proses yang saya lalui seperti apa. Tapi begitu saya sampaikan seperti itu, ya ternyata ya orang itu paham lah kalau kita bukan bahasa kita, terus kita nggak bisa ngomong bahasa Inggris, yo wajar, ya toh. Coba diwalik orang-orang bule kayak ngomong bahasa Jawa, ya mumet mereka, gitu kan. Sama seperti kita harus belajar bahasa Inggris. Nah, setelah 1 tahun saya di Korea dianggap cukup sukses, balik ke Indonesia, alhamdulillah di Sampurna tidak ada posisi kosong. Artinya di Korea itu kan proyeknya itu selesai sebelum rencana awal, jadi lebih cepat. Pas saya pulang ke Indonesia, organisasinya belum siap, saya nggak punya posisi di Korea, di Indonesia. Akhirnya saya diberikan posisi sementara, plus bisnisnya waktu itu Sampurna turun luar biasa dan membutuhkan sekitar 600 orang untuk di-PHK. Yang dilakukan oleh Sampurna waktu itu adalah yang dulunya dia sudah punya target ya, siapa aja yang mau dikeluarkan. Kalau yang pas saya pulang itu diumumkan ke semua orang, bebas siapa yang mau mengambil program ini, termasuk saya angkatan. Nah, kenapa kok saya angkat tangan? Pertama, ya tetap aja ada gejolak di hati, gitu ya. Walaupun ada makro, tadi ada aja yang ngomong karat. Itu sedikit banyak juga masih mengganggu. Itu satu. Kedua, impresi saya di Sampurna kan begitu saya masuk itu kan saya harus mem-PHK puluhan orang. Dan saya melihat sendiri setiap tahun memang butuh mem-PHK. Jangan dikira ini jelek, enggak teman-teman. Ini wajar. Ya. Jadi saya belajar kalau Astra ya. Kalau Astra sebenarnya tidak di Jakarta dan ada di Jawa Timur, mungkin persepsi saya waktu itu dan keinginan saya ingin sampai lulus, sampai pensiun di Astra. Karena Astra itu visinya adalah sejahtera bersama bangsa. Ya. Jadi opsi untuk mengurangi karyawan untuk hampir tidak pernah ada obrolan mengarah ke sana. Sedangkan di Sampurna itu kan kapitalis. Jadi dia dibeli oleh Philip Morris. Philip Morris itu Switzerland kantornya, dan semua yang dilakukan adalah ujung-ujungnya adalah duit investor. Sama aja SBY. Nah, di Sampurna setiap tahun itu PHK itu wajar. Pas saya terakhir itu 600 orang yang di PHK, termasuk saya katakan. Pertama karena alasan ada yang bilang masih haram, yang kedua ternyata jadi karyawan itu juga nggak aman. Apa bedanya karyawan sama pengusaha kalau seperti itu? Ya kan? Saya karyawan, saya pikir sebagai karyawan aman. Tapi ternyata setiap tahun saya harus mem-PHK orang. Dan saya pada waktu itu juga akhirnya di-PHK juga. Walaupun saya mengajukan diri, karena memang programnya telah membutuhkan 600 orang. Itu saya lalui dengan pertimbangan, kalau seandainya ini terjadi di usia saya nanti plus 5 tahun lagi, 7 tahun lagi, saya mau ngapain? Sedangkan saya punya anak istri, anak saya juga masih kecil-kecil. Nah, diskusi saya sama istri waktu itu adalah, mau sekarang kita bergerak, atau ya sudahlah dilalui aja. Toh saya juga nggak ada masalah dengan karir. Tapi kalau seandainya ini terjadi 5 tahun lagi, mau ngomong apa kita, mau melakukan apa juga terbatas. Mau melamar lagi di tempat lain, usia saya sudah cukup tua, mungkin gajinya juga nggak sekompetitif kalau seandainya saya usia muda gitu ya. Mau bisnis juga nggak juga nanti usia segitu. Dan dengan pertimbangan itu saya memutuskan, bismillah, saya mengambil program PHK.
Begitu PHK, 1 bulan pertama saya lalui dengan berantem terus sama istri. Bayangkan ya, yang saya dulu sudah punya rutinitas, tiba-tiba saya nganggur, tidak ada sesuatu apapun yang saya lakukan. Sebaliknya, istri saya yang biasa ngurusi anak harus bikin roti, double kerjanya. Disitulah friksi-friksi mulai terjadi. Saya sama istri, isi pengkerengan atau setiap hari. Nah, tapi alhamdulillah begitu ada yang mulai membantu di rumah, ada yang membuat rotinya. Nah, mulailah saya sama istri ada masa-masa kayak berpacaran lagi, nongkrong sana nongkrong sini, ketemu orang baru dan sebagainya. Nah, kita mulai menikmati. Nah, apa yang saya lakukan ketika saya merintis usaha, teman-teman? Kalau saya awalnya adalah karyawan, saya tidak punya relasi. Jadi merintis usaha, kalau saya karyawan saya nggak punya relasi. Kalau saya di dunia profesional mungkin teman saya banyak, tapi dunia bisnis saya nol. Yang saya lakukan pertama ketika saya menjalankan bisnis, masuk sebuah komunitas yang tadi Mbak Mari saya nyebutnya PDA tadi. Saya masuk ke PDA, saya japri semua orang di member tersebut. Saya japri pengen ketemu. Lucu mas Mbak, sampai sekarang juga banyak yang orang yang nggak balas WA saya. Sampai sekarang. Tapi saya nggak baper karena masih banyak orang yang membalas WA saya dengan hangat. Akhirnya saya ketemu. Sampai sekarang kalau saya melihat WA saya yang dulu itu isin deh. Kok lucu ya, polos ya WA aku dulu ya. Jadi lucu ya, saya WA teman gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak ini saya sebut namanya. Perkenalkan nama saya, kayak menawarkan sesuatu itulah. Perkenalkan nama saya ini, saya itu barusan dapat PHK di Sampurna gitu ya. Saya sebutkan, saya pengen ketemu, saya pengen belajar gitu. Sampai sekarang saya lihat lucu, polos gitu. Tapi kalau sekarang saya connect sama orang itu, Pak, ayo Pak ngopi, ayo sambung yuk, aku pengen. Jadi lebih santai gitu. Kalau dulu saya nggak punya skill itu, ya saya WA, ada yang nggak balas sampai sekarang juga masih banyak. Itu saya lakukan. Tujuannya apa? Ternyata di dalam silaturahim itu banyak keberkahan, keberkahan ilmu, keberkahan macam-macam. Nah, satu yang akhirnya menggugah saya hari ini yang tadi saya sampaikan saat saya membuka acara bahwa saya ini dalam kondisi galau karena sudah usia mendekati ulur. Nah, ketika saya silaturahim itu ketemu dengan salah satu pengusaha menyampaikan gini, Mas, tergantung tujuan hidupnya sampai nanti. Tapi kalau tujuan hidupnya sampai hanya untuk sampai istri anak, sebenarnya tujuan hidup sampai itu sudah selesai. Terus tinggal ibadah sampai mati gitu. Langsung kayak akan kayak ditampar. Benar juga ya, apa saya hidup ini? Nah, ini kan mindset baru ya teman-teman. Ada pemikiran baru. Alhamdulillah juga sama Allah ditunjukkan jalan. Di rumah itu ada asisten rumah tangga, cerai. Anak-anaknya masih kecil dan tidak mendapatkan nafkah lagi dari mantan suami. Dia juga ngomong ke saya juga punya teman yang sama Pak. Sama-sama dari wajah. Saya mikir, wajah ini lagi musim cerai. Iya Pak, soalnya kedua langsung ngomong gitu. Saya juga punya teman kayak gitu Pak. Dan dia tidak dinafkahi. Dan sampai yang kedua itu sampai ngomong gini, Mas Pak, saya enggak apa-apa digaji semisal 300.000 juga enggak apa-apa. Asalkan ini nanti bisa ada yang saya bisa berikan kepada orang yang merawat anak saya. Coba bayangkan, saya mau nginep digaji segitu supaya saya tetap bisa bekerja, supaya ada tetap yang bisa merawat anak. Ini yang jadi tamparan. Pertama adalah mindset yang tadi menyebutkan bahwa untuk apa tujuan hidup sampai itu. Plus diberikan realita tamparan seperti itu. Bahwa banyak sekitar kita itu yang membutuhkan kinerjanya kita.
Nah, dengan kondisi yang seperti ini saya diskusi lagi sama istri. Akhirnya memberanikan diri untuk membuka toko roti yang sekarang ada di Ciliwung. Waktu itu ada 7 orang timnya, dan semuanya waktu itu adalah korban pandemi. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan dan tidak digaji dan tidak dipanggil lagi. Nah, itu yang akhirnya memberanikan saya untuk terus bergerak. Sekarang saya juga punya warung kopi di Saung Jajar. Tujuan saya itu awalnya adalah bagaimana bisnis ini besar sehingga bisa menjadi sambungan rezeki buat banyak orang yang membutuhkan di sekitar saya. Itu yang saya pikirkan waktu itu. Supaya caranya bisnis ini harus besar. Karena hidup banyak orang yang membutuhkan kinerja kita saat ini. Begitu saya punya toko roti, sekarang ada 2, warung kopi yang di Saung Jajar 1. Mikir, kok dalam 3 bulan kok belum tumbuh lagi gitu. Nah, banyak akhirnya ketemu orang-orang teman-teman baru. Ternyata teman-teman jadi bermanfaat buat orang lain tidak harus dengan harta juga, ada juga dengan ilmu. Nah, itulah kenapa Mas Budin kemarin menghubungi saya butuh sharing-sharing menceritakan perjalanan rezeki perjalanan hidupnya. Langsung saya, ya insya Allah saya sanggup. Karena ini simpel, tidak harus dengan kekuatan harta yang harus kita skill up ribuan outlet dan sebagainya, yang itu butuh energi yang luar biasa. Tapi yang seperti ini juga simpel. Siapa tahu dalam ilmu itu bisa jariah, bisa bermanfaat buat orang lain, diambil orang lain, akhirnya diterapkan, orang lain bisa sukses, kan bisa jariah. Nah, itu juga yang akhirnya merubah juga pola pikir saya bahwa bermanfaat buat orang lain itu ya memang salah satu menjadi pengusaha yang kuat, yang tangguh, yang bisa besar bisnisnya, yang bisa menjadi manfaat buat banyak orang. Tapi juga ilmu, mengajari, mendidik tim kita bagaimana mereka bisa sukses, bisa lebih besar dari sebelumnya, itu juga jariah. Itu yang saya lakukan dan mengisi kehidupan saya sehari-hari. Oke, kira-kira itu pembukaannya. Saya sih berharap bisa berdiskusi. Jangan dianggap saya ini orang profesional, orang sama. Kita ini masuk manusia yang lagi belajar, lagi berproses bagaimana hidup kita itu harusnya sebenarnya seperti apa. Sampai hari ini saya masih berproses. Jadi saya masih sangat belum puas atas kontribusi hidup saya dalam hidup ini. Kira-kira itu. Silakan kalau ada pertanyaan atau kita bisa diskusi. Ya Mas, bagus. Tadi yang mimpin. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hedi. Itu pengalaman yang sangat menarik. Saya mau tanya 2 hal Pak. Apalagi kalau masalah bisnis, saya sudah beberapa kali mencoba, tapi ada beberapa yang memang semuanya gagal. Yang pertama di Korea dingin Pak. Terus yang kedua, saya ingin tanya apakah ketika Bapak membangun usaha itu ada spekulasi atau pemikiran yang takut gitu Pak, gagal atau aku rugi atau gimana? Atau sebelum memikirkan itu Bapak punya plan yang planning tertentu? Kayak gitu. Kalau masalah bermanfaat bagi semua orang pastinya bermanfaat. Tapi itu tadi spekulasi untuk ini bakal berkembang, ini bakal menguntungkan atau enggak, nah itu. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan bagus ini. Saya jadi bingung jawabnya. Apalagi pertanyaan pertama. Korea dingin ya. Waktu itu saya di sini sekitar kalau nggak salah 27 derajat Celcius waktu saya di Indonesia. Karena kan dari Hong Kong sempat ke Indonesia dulu, baru ke Korea. Nah, dari sini masuk ke Korea waktu itu musim dingin, kalau nggak salah bulan Februari, langsung minus 13 derajat. Minus 13, bisa dibayangkan. Saya punya anak kecil, waktu itu masih baby, lahirnya di Hong Kong, balik ke Indonesia, ke Korea.
Kakak, bayangkan Mas Bagus, kulitnya itu kering kayak udang rebus. Tahu udang yang merah gitu, kayak gitu. Kita nggak tahu bagaimana kita bisa survive di frozen di negara yang sangat dingin kayak gitu. Ternyata begitu kita tanya sana sini ya harus memang pakai pelembab atau apa. Jadi jangan dianggap bencong kalau ada orang cowok di sana pakai lip gloss atau apa. Mereka itu survive supaya nggak pecah-pecah bibirnya. Kira-kira itu jawaban pertama, mudah-mudahan menjawab. Nah yang kedua Mas Bagus, jangan dianggap saya sukses. Saya belum. Nah, apakah ada keraguan bisnis ini bisa dikembangkan? Masih ada keraguan. Tapi keraguan itu kadang itu juga menghambat kita. Jadi energi negatif, pikiran negatif, keraguan itu kan nuansanya kan negatif semua. Padahal yang menggerakkan kita untuk lebih keren itu kan yang positif sebenarnya. Nah ini yang biasanya mengganggu dan sampai sekarang pun kadang masih mengganggu. Bagaimana kita berfokus pada hal-hal yang positif. Yang negatif ini adalah jadi radar aja. Jangan sampai kita juga terlalu sembrono. Tapi fokus kita harusnya pada hal yang positif. Jadi lebih ke optimisme, harapan dan sebagainya. Saya pernah baca buku bahwa manusia itu banyak manusia hidup itu seperti mayat hidup. Ya kayak melaku, kayak ambaan, tapi sebenarnya mereka itu mayat karena mereka tidak memiliki harapan. Pokoknya itu rutinitas, mulai setiap hari seperti itu. Karena kita tidak punya harapan, ya seperti itu mayat hidup. Seakan-akan kita hidup padahal kita itu mayat gitu. Makanya yang penting adalah selalu ada harapan yang harus kita pupuk sehingga kita itu punya energi setiap saat untuk terus bertumbuh maju. Boleh kita itu punya hal-hal yang was-was dan sebagainya, biasa namanya manusia. Jangan sampai ini jadi fokusnya harus tetap di sini. Nah, apa yang saya lakukan? Begitu saya dapat pesangon dari Sampurna, was-was itu muncul. Wah, ini kok survive lah ya keluargaku dan sebagainya. Wajar. Nah, yang saya lakukan adalah saya sisihkan beberapa uang dan ini saya anggap uang sebagai uang yang benar-benar jangan sampai mengganggu kehidupan rumah tangga saya. Jadi uang ini saya sisihkan, sudah tidak akan pernah saya sentuh kecuali untuk pertama kebutuhan yang mendadak, kedua untuk kebutuhan sekolah kalau misalnya kuliah di perguruan tinggi dan sebagainya. Di luar dari kebutuhan ini tidak akan pernah saya sentuh. Itu saya amankan. Ada beberapa porsi keuangan yang saya lakukan. Nah ini untuk investasi, untuk membuat usaha dan sebagainya. Di titik hari ini, per hari ini berarti sejak saya keluar dari Sampurna berarti 1 tahun sudah menyentuh angka uang yang boboan itu yang tidak akan saya sentuh lagi. Jadi kalau saya hari ini tidak memegang uang untuk bertumbuh, untuk investasi, untuk membuka cabang baru. Ngerti maksud saya? Tapi saya memegang uang, tapi untuk yang tadi yang tidak sengaja tidak saya sentuh sama sekali. Ya artinya apa? Ini bisa jadi bahaya, ini bisa jadi pelajaran ya. Kalau saya tetap mau nekat menyentuh angka uang ini untuk keluarga saya, bisa berbahaya juga. Atau seperti apa? Yang saya pikirkan adalah bagaimana usaha saya bertumbuh dengan cara yang lain, dengan investor kah, kolaborasi dengan teman yang lain, dan masih banyak cara yang bisa kita lakukan. Nah itu yang saya lakukan. Artinya was-was itu wajar, tapi jangan sampai was-was itu mengganggu kita. Nggak akan pernah kita move on kalau kita nggak fokus pada hal yang lebih positif. Nah kalau was-was itu diorganisasi dengan baik, yang kita diplaningkan dengan baik, ini adalah keuangan untuk keamanan, tidak akan pernah saya sentuh. Yang ini yang saya putar lah, itu bisa dilakukan. Nah, perjalanan bisnis ya alhamdulillah waktu di rumah, karena di rumah yang mengerjakan saya sama istri pakai untungnya, ya kan? Begitu dibuka di toko, yang saya harus bayar sewa, harus bayar listrik, bayar iuran, macam-macam kan? Karena ada fixed cost yang muncul ketika saya membuka toko. 3 bulan saya minus. Jadi saya masih nyuntik terus pakai uang saya pribadi
untuk membiayai bisnis ini. Tapi alhamdulillah di bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember naik terus, puncak. Yang alhamdulillah Januari, Februari mulai turun lagi ini sampai Maret dengan alasan apapun. Tapi masih positif. Saya buka cabang kedua. Ini cabang pertama, gitu. Cabang kedua. Sampai sekarang negatif. Omsetnya dibandingkan dengan biaya yang harus saya keluarkan setiap bulan minus sampai hari ini. Yang ada yang cabang kedua ini beroboti cabang kinerjanya cabang pertama. Yang alhamdulillah yang warung kopi saya punya target omset per hari berapa. Sekarang masih tercapai separuhnya lebih, tapi masih positif. Yang harusnya ini balik kira-kira 2 tahun, mungkin jadi baliknya 2,5 tahun atau malah 3 tahun. Tapi masih positif. Dan saya itu terus jadi gini. Artinya apa? Bisnis bisa naik turun. Ini yang membedakan kita sebagai seorang karyawan dengan pengusaha. Karyawan pokok gak peduli pokoknya gajian. Tapi bisnis naik turun, tapi saya harus gaji tetap. Itu yang membedakan. Nah, tapi saya hari ini berusaha bagaimana tetap positif. Saya pasti punya harapan. Saya dibandingkan dengan was-was, saya tetap otak saya mikir terus setiap saat. Oh ini kalau dibiarkan gini dalam 3 bulan saya harus pivot, ini harus shifting. Entah itu di model berbeda bisnisnya atau dibuat segmen yang berbeda atau apa, itu harus memutar terus. Nah untuk keuangan yang tadi yang kita butuh bergerak tapi dana kita sudah tidak menyentuh, artinya dana keamanan kita sudah di level yang titik yang kita tidak mau menyentuhnya lagi. Ya itu tadi kalau kita pakai relasi, ono air jadi. Entah itu kolaborasi, entah itu dia investor atau apa. Nah kuncinya saya hari ini bisa survive. Saya punya target pribadi. Ketika saya menjalani bisnis, target saya adalah simple, nggak mulu-mulu, bukan omset, bukan apapun. Setiap hari saya harus ketemu orang baru, paling tidak satu. Wah itu luar biasa. Kalau teman-teman mau melakukan ini, kalau tidak ada dampaknya, baru telepon saya. Kalau ada dampak yang luar biasa, nggak usah telepon lama. Kira-kira gitu. Prinsip saya silaturahim itu dahsyat, teman-teman. Entah ilmu, entah jadi tiba-tiba jadi customer kita, jadi investor kita, macam-macam. Dan saya nyambung itu bukan untuk jualan ya, memang untuk ingin dapat relasi aja. Walaupun saya kadang juga bawa roti, tapi bukan untuk jualan nih kamu tuku enggak. Ya memang hanya untuk tangan aja. Gitu Mas Bagus menjawab enggak? Menjawab Pak. Amin. Amin. Tapi uangnya enggak. Iya Pak, nanti usaha ya relasi itu. Terima kasih Pak. Itu ada beberapa yang saya tanya juga. Ya, Mungkin dari yang teman-teman ini ya, yang tadi itu sekaligus saya lihat sebagai pertanyaan modal. Hampir nggak masuk akal kalau usaha tanpa modal. Tapi bukan berarti nggak bisa. Saya tuh ikut beberapa komunitas pengusaha, TDA juga iya, HIPMI juga iya. Dan di HIPMI ini malah justru banyak anak-anak perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang belum punya modal, malah belum bekerja, kan namanya juga mahasiswa Mas. Dan mereka mendapatkan banyak peluang sekarang itu. Teman saya, karena gini, orang yang skala bisnisnya sudah besar, sing diurusnya lumayan, dan waktunya pun juga terbatas. Nah dia punya tim, punya teman yang energinya luar biasa, modalnya terbatas, tapi waktunya sangat luang. Energinya masih luar biasa. Nah inilah pentingnya silaturahim itu. Kalau ketemu, kayak bisnis bareng nih, oh dari waktu apa sih jalan? Banyak terjadi yang seperti itu. Mereka jalan bisnis tanpa modal sebesar. Saya bisa kenalkan teman saya itu kalau teman-teman mau share diskusi atau ini anak-anak mahasiswa. Tapi mereka luar biasa,
ya tadi itu walaupun ketemu VP nggak harus keder, cuek aja ya pengen punya relasi, dan relasi kan harus naik kelas terus, jangan sampai relasi kita ya gini-gini aja gitu. Kalau saya misalnya relasi pertama komunitas CDA gitu, bagaimana relasi saya ke depan paling nggak wali kota, bupati, ya harus seperti itu. Jadi ya situ kuncinya, kalau saya mau ngomong satu hari ketemu orang satu, dan itu baru. Pertama mungkin hanya cuma pertemanan, tapi pasti suatu saat Anda akan mikir relasi ini pasti butuh kualitas. Nah, kalau mulai butuh kualitas berarti butuh sesuatu yang real untuk dijajaki bersama. Tanpa modal bisa jalan. Dan banyak teman-teman saya di HIPMI, di TDA itu yang istilahnya dalam tanda kutip punya uang nganggur lah, yang dia bukan butuh karyawan, tapi dia butuh partner. Itu. Ada lagi? Jadi saya mungkin Pak. Ya, Mbak. Mungkin kebanyakan dari kita atau mungkin saya sendiri ya yang sudah mengalami saat kita sudah melakukan suatu hal di satu titik, kadang kita banyak nggak beraninya untuk keluar dari zona nyaman. Mungkin dulu saya juga punya sedikit pengalaman yang sama untuk ketemu dan ngobrol langsung sama orang asing yang notabene saya nggak punya basic bahasa Inggris bahkan sama sekali. Tapi saya bisa melewati itu. Tapi ada satu atau dua hal yang bikin saya reset di tempat itu. Karena mungkin salah satunya saya nggak punya why yang kuat. Maksudnya kita kan harus punya why yang kuat ya Pak untuk melakukan sesuatu agar kita bisa kayak tetap menjalankan itu bahkan berprogres untuk lebih baik. Nah itu gimana caranya Pak? Kita bisa pakai motivasi yang kuat untuk bisa keluar dari zona nyaman itu. Oke. Sip. Ini pertanyaan bagus ya. Kita harus punya why yang kuat untuk akhirnya bisa keluar dari zona nyaman. Kalau saya, pengalaman saya rata-rata saya nggak punya why-nya. Serius, saya nggak punya why-nya. Nah tadi kayak misalnya saya harus belajar bahasa Inggris itu kan proses yang di Sampurna tadi ya, ke Filipina dan sebagainya, kan di tempat yang saya juga nggak tahu why-nya. Adik saya juga bergejolak bekerja di sini. Terus kemudian saya wirausaha juga nggak, ya why-nya memang kuat, maksudnya kalau saya nanti 5 tahun lagi seperti ini, terus mau ngapain? Dan saya harus, apakah itu cukup untuk why kita harus resign dari perusahaan terus punya anak istri dan kita harus berwirausaha? Nggak cukup kuat juga sebenarnya. Nah, kuat enggak itu relatif. Tapi yang mendorong kita itu adalah kita sendiri. Gampang-gampang gini, saya tipe orang yang suka memaksa diri sehingga akhirnya menjadi sesuatu yang saya capai. Gampang-gampang gini, saya kok pengen sholat tahajud, kan berat sholat tahajud itu kan ya. Maksudnya harus bangun sebelum subuh bahkan ya. Ya harus di tempat, caranya apa? Ya dipaksa. Mau puasa Senin Kemis, ya dipaksa. Mau apapun nggak harus dengan agama lah, mau upgrading lah ya. Saya harus 10 menit membaca buku setiap hari. Dipaksa. Paksa sampai Anda merasa bahwa itu akan menjadi kebiasaan. Yakin, nggak akan enak kalau Anda akan meninggalkan kebiasaan Anda. Awalnya zona nyaman itu hanya faktor kunci. Jadi kalau kita mau keluar dari sini ke sana gitu ya, zona nyaman itu hanya kuncinya itu aja, dibuka. Begitu sampai ke sana, kan mau nggak mau kan sampai kan sudah di posisi luar, gitu. Dan Anda akan menghadapi dunia yang baru. Butuhnya apa ya? Konsistensi. Kalau Anda 5 menit terus Anda balik lagi di sini, sudah selesai. Zona nyaman, balik zona nyaman lagi. Jadi zona nyaman tadi Pak, kuncinya apa? Ibaratnya adalah kunci pintu. Hanya itu aja sebenarnya. Itu yang ketakutan kita sebenarnya. Tak buka nggak ya ini lawan gini. Tutup meneh. Buka nggak ya? Hanya itu sebenarnya. Karena otak kita didesain dengan belajar. Belajar itu juga baik, juga buruk. Karena kita ada pengalaman yang buruk juga itu. Akhirnya membuat kita nggak berani.
nggak punya ilmunya. Otak kita didesain untuk itu. Nah, zona nyaman sebenarnya kalau teman-teman dia nekat nih, nggak ada zona nyaman yang nggak nekat itu. Keluar dari zona nyaman ya nekat. Buka kuncinya dibuka, pintunya dibuka, melangkah sudah. Anda akan berada di luar di tempat yang baru. Yang anda lakukan di situ ya konsisten. Lakukan setiap hari yang apa yang Anda harus capai. Nggak usah balik lagi ke zona yang sebelumnya, balik pintu lagi. Akhirnya ya tidak akan berdua. Jadi intinya adalah keberanian. Itu memang tidak mudah. Tapi tidak ada yang tidak berhasil kalau kita itu tujuan kita. Kalau teman-teman tahu, kita itu hanya untuk disuruh beriman. Percaya nggak kalau teman-teman itu rezekinya sudah ada takdirnya? Saya juga percaya, tapi saya juga sering ragu. Benar nggak teman? Insecure lah bahasa kerennya sekarang. Insecure. Padahal ulat di balik batu yang besar tetap hidup kok. Ya, apa itu makhluk hidup di bawah dasar laut yang kira-kira nggak masuk akal untuk tetap hidup ya bisa hidup. Dan bahkan daun jatuh dari pohonnya pun itu tidak akan luput dari pengaturannya Allah. Itu kan masalah iman kan sebenarnya. Iman itu keyakinan kan. Ya itu juga saya kita sendiri. Tapi kita sendiri kadang nggak ya. Bahwa rezeki kita dan sebagainya itu sudah diatur sebenarnya. Tugas kita yang kedua setelah iman, setelah kita yakin apa? Ikhtiar. Bertebarlah kalian di muka bumi, ya kan? Cari rezeki dan sebagainya, itu tugasnya kita. Apakah kita mendapat rezeki dan sebagainya, balik lagi ke iman. Iya nggak? Benar nggak? Nah, terus kan kita sudah ada takdir. Berarti kan kita nggak udah. Ini pertanyaan yang kadang juga muncul. Kan sudah ada takdirnya, ngapain kita harus berusaha? Terus ini aja yang bisa takdir, gitu kan? Padahal takdir bisa dirubah dengan doa. Jadi hidup itu 3 hal teman-teman. Dan saya jangan dianggap ini saya sudah expert ya. Saya menemukan konsep ini ya, tapi saya masih berproses. Tentang iman keyakinan ya naik turun dan sebagainya. Tapi saya yakin bahwa rezeki saya sudah ditakdir, sudah ada ukurannya, istri, anak-anak sudah ada ukurannya. Tugas saya hari ini adalah berikhtiar. Ya ikhtiar tadi itu, waktu mau bergerak ya buka pintunya dengan PD, masuk ke tempat yang baru dengan PD, istiqomah. Itu kan ikhtiar ya. Ikhtiar kan disiplin, istiqomah. Itu kan ikhtiar. Nah kira-kira nanti belum sesuai dengan harapan, tugas kita apa? Doa yang merubah takdir. Lebih dari 3 ini gak usah dipikir. Hanya 3 ini aja. Dan ya selama ini saya tetap bergerak terus dari zona nyaman dan zona nyaman yang lain. Apakah saya sukses? Ya bisa dibilang sukses juga iya, tapi kan relatif sukses itu. Apakah ada gagalnya? Ya ada gagal juga. Tapi apakah saya tetap hidup? Jangan tetap hidup. Saya punya rezeki yang cukup. Itu yang kadang mengganggu kita. Insecure itu yang tentang keimanan. Itu yang mengganggu kita. Setannya di situ, teman-teman. Yang kedua adalah ikhtiar tadi itu. Kalau kita sudah berani, istiqomahnya itu kelemahannya kita. 3, doa. Problem terbesar kita ada di kita ini. Gak yakin, gak istiqomah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ayusa Pak. Salam kenal. Pak, ini kan ada istilah kita keluar dari zona nyaman untuk menggapai zona nyaman yang lebih besar. Jadi Bapak, saya pengen tahu sih sebenarnya rasa cukup Bapak untuk berhenti di zona nyaman itu sampai mana? Baik. Terima kasih. Kalau yang saya dapatkan konsep yang terakhir adalah sampai saya meninggal.
sampai saya mati baru saya selesai zona nyaman. Padahal itu kan sudah tinggal kita menuai apa yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak akan pernah berhenti zona nyaman itu. Iya Pak, terima kasih Pak. Karena gini, karena sebenarnya yang membunuh kita adalah zona nyaman kita. Yang menjadi perdebatan itu adalah sebenarnya adalah hitungannya, maksudnya kalkulasinya. Bukan berarti ngawur. Itu maksud saya. Maksudnya kita harus zona nyaman, ya pokoknya keluar dari zona nyaman, bukan itu. Tapi kan ada kalkulasinya. Kalkulasi ini yang membedakan antara setiap orang dengan orang yang lain. Yang kayak tadi saya sampaikan ke Mas Bagus tadi. Ketika saya keluar dari zona nyaman jadi pengusaha, apa yang harus saya amankan? Itu kan kalkulasi sebenarnya. Supaya nanti juga tidak terlalu apa ya, menghantam gitu. Terukur. Ukuran ini beda setiap satu orang dengan yang lain. Kembali lagi dari Pak, jadi harus tahu dirinya sendiri, kemampuannya sampai berapa melangkah ke step selanjutnya. Bukan kemampuan kita sampai sini. Kemampuan itu harus ditingkatkan. Itu pasti harus keluar dari zona nyaman. Jadi bukan kalau kita melihat kemampuan kita itu sudah zona nyaman. Maksudnya gini, kalau saya melangkah, misalnya saya jadi karyawan terus jadi pengusaha gitu ya. Apa yang mengamankan saya untuk bergerak sana? Karena saya paham betul, saya nggak punya skillnya. Kemampuan saya nggak punya kemampuan apa-apa tentang wirausaha. Nah, apakah itu menentukan sikap saya untuk bergerak menjadi pengusaha atau enggak? Bukan itu. Adalah hal apa yang harus kita ukur supaya nanti tidak terlalu drama buat kita. Ukuran-ukuran itu yang harus define apa define itu apa ya? Definisikan. Ya ini anak saya juga lebih parah dari saya, kadang bahasa Inggrisnya itu lebih lancar dibanding bahasa Indonesia. Jadi kalau dia, Pak ini pertanyaan saya Inggriskan dulu baru dia tahu bahasa Indonesia. Bukan karena apa, tapi ya memang karena ya kehidupan kita dipaksa seperti itu. Bahasa Jawanya juga Wagu. Itu mas ukurannya, maksudnya apa ya? Ukuran supaya lebih smooth aja gitu. Melangkah ya melangkah. Bekalnya bekal. Siap Pak, terima kasih Pak. Tapi tidak ada yang tidak mungkin teman-teman. Ini 3 itulah kuncinya. Yakin, istiqomah, doa, selesai. Astagfirullah. Semangat Mas. Sekarang lagi. Ini kita batasi sampai jam berapa? Mas? Sampai maghrib Pak. Oh sampai maghrib. Oke. Saya mau tanya Pak. Ya. Mas Kun sampai nyantukan. Aku benar. Ya santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Hegi. Nama saya Udin. Pertanyaannya yang pertama menurut saya zona nyaman atau keluar zona nyaman parameter hidup itu bagi saya lebih ke kebahagiaan itu sendiri, karena kadangkala di posisi nyaman kita bahagia, tetapi ketika keluar zona nyaman kadang juga bisa jadi lebih bahagia, kira-kira begitu. Nah yang pertama jadi pertanyaan, bagi Pak Hegi lebih bahagia selama menjalani kehidupan bertahun-tahun sebagai karyawan tadi atau ketika sekarang masuk ke zona nyaman yang baru ketika menjadi pengusaha. Kemudian yang kedua, ketika sudah ngambil bisnis sekarang, ini kan bisnisnya roti ya sama warung kopi. Nah alasannya sebagai seorang yang dulu bekerja di Sampurna, kemudian dulu juga di asuransi, akhirnya kenapa memilih bisnis ini sebagai rintisannya. Nah berikutnya mimpi-mimpi Pak Hegi untuk bisa membuat bisnis, cita-citanya ingin membuat bisnis apa selain apa yang sudah ada sekarang. Insya Allah itu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan 3 langsung berbuat semua ya. Yang pertama tadi apa maksudnya?
Oh ya, lebih bahagia, Pak. bahagia dan zona nyaman. Ya. Nah ini konsep teman-teman. Kalau konsep, jangan suka diskusi konsep, diskusi langsung fakta, kasus. Tapi nggak apa-apa, kita diskusi konsep sekarang ya. Tapi harusnya kalau konsep itu nggak akan pernah selesai. Konsep itu bisa relatif antara satu konsep dengan yang lainnya. Ada madzhab A dan B sampai Z. Ya. Tapi yang lebih tepat untuk kita itu yang apa itu harusnya pakai kasus. Nah, yang hanya dia dan istrinya Romeo dan Julia dan Gali dan Ratna, di sekitarnya ada kebun-kebun, dia bisa tanam bertani, ya, itu membuat dia bahagia. Berarti kan dia harus keluar dari zona nyaman dia. Ya. Yang biasanya ada yang melayani, ada semua serba otomatis, dia harus keluar dari zona nyaman dia. Nah, jadi dua konsep yang berbeda. Dia harus keluar dari zona nyaman untuk menuju sesuatu yang membuat dia bahagia. Nah, ketika saya tadi itu yang misalnya ada tim saya yang korban PHK, korban pandemi dan sebagainya, ternyata ada membuat saya juga bahagia. Tapi bahagia ini nggak pernah saya temukan sebelumnya. Dan bahagia ini dapat ketika saya berproses. Ketika saya keluar dari zona nyaman, saya iya. Sama ketika saya dari HRD menuju ke produksi. Di produksi saya menemukan hal yang baru. Ini membuat saya lebih bahagia. Nah, itu bergerak, Mas. Bahagia pun itu tidak bergerak dan relatif. Alhamdulillah, bersyukur kalau teman-teman itu sudah tahu apa yang membuat Anda itu bahagia. Ya tinggal dikejar, itu aja. Intinya. Nah, zona nyaman yang tadi segini-gini aja, aku bahagia gitu ya. Itu bisa jadi benar, bisa jadi juga iya. Bisa jadi benar, ya mungkin benar untuk saat itu. Belum tentu itu akan berlaku selamanya. Contoh, zona nyaman kita adalah sekarang adalah jadi driver. Saya nyaman sebagai driver. Ya pekerjaanku ini aja. Semua cukup dan sebagainya. Nah, apakah tahun depan ketika kita nanti misalnya menikah, punya anak, apakah itu akan tetap membuat kita bahagia? Oh tidak. Belum tentu. Belum tentu. Itu yang saya maksudkan. Semua itu bergerak secara relatif. Zona nyaman bergerak secara relatif sesuai dengan skill kita, upgrading kita, kebahagiaan kita juga bergerak secara relatif. Dan banyak juga orang hari ini belum tahu apa yang membuat dia bahagia. Benar nggak? Ya. Nah, artinya adalah berproses saja. Dan jangan juga merasa nyaman dengan hari ini. Berproses apa yang membuat Anda bahagia. Berproses dengan zona nyaman tadi untuk menuju itu. Nah, saya hari ini pengen berbahagia kalau saya punya gampangannya punya pesantren banyak di mana-mana. Itu akan membuat saya bahagia. Apa menuju saya harus bergerak dari zona nyaman saya pasti. Kira-kira itu. Menjawab ya Mas Positif. Iya. Pertanyaan kedua Mas. Pertanyaan kedua, kenapa memilih bisnis yang sekarang? Oke. Milih bisnis ini sebenarnya bukan karena saya punya skillnya. Saya ini sering tinggal di beberapa negara. Saya itu dan keluarga penggemar roti. Jadi setiap hari itu hampir ngomong cemilan ya pasti yang dibeli itu roti. Sampai apal betul di Filipina itu ada Krispy Kreme. Sebelum di sini muncul Krispy Kreme kan sekarang sudah ada yang Krispy Kreme. Itu yang donat itu loh, Mbak, yang donat gula itu loh. Krispy Kreme yang kemasannya warna putih. Itu di Filipina sudah ada dulu sebelum Indonesia. Saya penggemarnya itu sama keluarga. Di Hong Kong ada Arum. Arum itu roti lokal tapi lembut teksturnya. Sama, jadi ini mendorong kita untuk menjalani bisnis ini. Nah, pas pulang ada teman punya bisnis roti, saya sama istri dan anak itu jadi pelanggannya dia, tiba-tiba berhenti. Aku malas bisnis roti, reject, aku beralih ke bisnis fashion. Langsung tak tunggu resepnya, istri saya training sampai bisa membuat itu dan akhirnya jadi bisnis itu sekarang. Saya suka roti, ada peluang, aja. Kopi sama, saya pertama investasi awal di Sidoarjo, tak delok kok lancar, bagus yo. Saya bikin sendiri di sini. Nah, jadi simpel-simpel aja maksudnya, tidak ada yang istimewa. Ya dari apa yang kira-kira masuk akal kita lakukan, kita lakukan. Sip.
Yang ketiga, bisnis berikutnya yang dicita-citakan belum. Oke. Ini saya lagi berharap menaikkan kualitas relasi saya. Saya sekarang lagi berhubungan dengan wakil rektornya Unisma. Mulai guyu-guyu bergairah berhubungan ini mulai guyu-guyu arah-arah itu. Ya, tadi bergairah. Oh, bergairah. Wakil rektor Unisma menyambungkan juga ke Pak Bupati. Ada juga mantan pegawai pajak yang sekarang punya NKKV. Tahu NKKV? Iya. Pak Joni. Dan mereka ini lagi berusaha untuk tadi kemanfaatan apa yang bisa mereka lakukan untuk kemanfaatan yang lebih luas. Nah, yang wakil rektornya Unisma ini tadi lagi membuat rumah-rumah sedekah. Rumah sedekah pertama ada di Daun, rumah sedekah kedua ada di Karangploso kalau salah. Yang NKKV ini lagi membuat komunitas di NKKV juga. Bagaimana bisa mengumpulkan orang-orang yang baik dalam politik, ya kan? Itu yang juga penting, ya. Leiso orang-orang pejabat-pejabat itu orang-orang baik semua. Yang kira-kira nanti ke depan dia harus mencalonkan wali kota, wali bupati tanpa uang sepeser pun, yang bahaya kan dengan modal besar dan harus kapan balik duit, ya kan? Ya. Nah, ini yang lagi dipikirkan oleh teman-teman ini yang NKKV ini, bagaimana menjadikan seseorang tanpa modal sepeser pun dan orang-orang yang baik. Terus ya itu, yang saya lakukan adalah hari ini bagaimana tetap bisnis ini tumbuh. Saya tetap juga tidak ekonomi keluarga tidak goyah, tapi saya juga menyiapkan kemanfaatan tadi. Alhamdulillah sudah ada 2 tempat lokasi yang sudah saya jadikan rumah tahfidz. Yang pertama ada di Pandanwangi, satu yang ada di Sumbersari. Nah, ini nanti akan semua kita akan sinergikan menjadi sebuah di lembagaan yang benar-benar bisa membuat manfaat buat banyak orang. Itu yang menjadi mimpi saya yang ketiga. Jadi arahnya sudah ada arah goibnya. Iya. Saya kira itu. Ini sudah maghrib ya? Belum ya? Injury time, Pak. Agak kecil. Selanjutnya apa berarti ini? Masih pertanyaan atau tutup? Closing statement. Closing statement. Ini kan teman-teman kan rata-rata usia 30-an lah ya. 20, Pak. Ada yang di bawah 30. Masya Allah. Saya, Pak. Saya 25 saya, Pak. Makin ngeri. Makin apa, Pak? Makin ngeri. Makin ngeri. Teman-teman masih muda. Anggap saya ini sebagai pelajaran. Ya. Jadi saya ini yang sudah usia hampir 40, sedikit lagi 40 tahun. Teman-teman ini masih separuh saya. Perjalanan kalian itu masih sangat panjang. Saya berharap perjalanan hidup saya ini dijadikan pelajaran. Artinya apa? Saya hidup sampai hari ini itu masih berproses menemukan tujuan hidup saya itu apa. Nah, teman-teman yang mumpung masih umur 20, 30-an ini, segera rumuskan tujuan hidup sampai nanti. Tujuan hidup yang tidak hanya egois untuk dirinya sampai sendiri, tapi tujuan hidup yang lebih mulia. Karena itu akan memberikan energi yang lebih panjang dibandingkan finansial. Percaya, saya 17 tahun di dunia profesional dan berapa kali saya mengalami kenaikan gaji, promosi dan sebagainya. Tidak lebih dari 6 bulan kepuasan itu terjadi, setelah itu biasa saja. Yang ada, gaya hidup kita akan naik. Itulah kepuasan finansial. Kalau tujuan hidup sampean itu finansial, ketika tercapai 6 bulan berikutnya biasa saja. Tapi kalau tujuan hidupnya sampean itu finansial harus nggak munafik karena kita hidup ya. Tapi punya tujuan yang lebih mulia lagi. Rumuskan dari sekarang. Karena energi itu yang akan membuat Anda akan selalu menyala-nyala. Nggak akan pernah redup dengan tujuan-tujuan yang mulia. Misal suatu saat sampean punya anak didik, anak yatim gitu ya. Tiba-tiba jadi pengusaha, entrepreneur.
Gimana sekolahnya sampai yang menyekolahkan, hidupnya dia yang hidupi sampai. Rumuskan dari sekarang. Jangan sampai telat. Kedua, teman-teman ini kan masih muda, masih belum banyak batasan-batasan istri, anak, istri, ya kan? Apa yang ditakutkan? Ngerti maksud saya? Apa yang ditakutkan? Justru si usia sampai ini eksperimenlah sebanyak-banyaknya. Kalau saya dulu melakukan puluhan eksperimen, lakukan jutaan kalau perlu. Toh gagal, biasa gagal masih muda, so what? Ngerti maksud saya? Jangan sampai eksperimen ini terjadi seperti saya. Sudah punya 2 anak, 3 anak ya, baru bereksperimen hidup ini itu. Saya nggak menyesali karena ini proses saya. Tapi yang saya pengen adalah proses saya ini jadikan pelajaran buat teman-teman, sehingga mulai hari ini tentukan tujuan hidup Anda, dan pertama yakin, kedua istiqomah, hajar sampai kapanpun itu terjadi, harus terjadi. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.